Untuk menggerakkan ini semua, diperlukan leadership untuk menggapai masa depan bersama yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Kang Yoto, Bupati Bojonegoro, yang kebetulan ikut di dalam ini bahasannya rontangan penjajakan nominasi bursa pilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. Tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan konsep beliau ketika nanti maju di dalam pilihan gubernur yang sudah dilaksanakan dan terbukti di Kabupaten Bojonegoro, yaitu tentang human development Human development approach, pendekatan kemanusiaan, pendekatan pembangunan dengan kemanusiaan. Itu bagaimana dan memang berhasil kan? Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pada saat kita menangani Blok Cepu misalnya ya, proyek yang diharapkan menjadi unggulan nasional, sekarang sudah sampai pada peak production. Kita melihat bagaimana kompleksitas sosialnya. Satu sisi ada perusahaan besar, sisi yang lain ada pemerintah pusat yang punya target, lalu ada masyarakat yang miskin, tapi juga ada yang menengah yang ingin mendapatkan pekerjaan. Waktu itu, kalau kita tiba-tiba hanya menggunakan pendekatan technical dan legal, maka ya sudah, kita beli bisnis, kita beli tanahnya, Anda kalau tidak mau, sikat. Kasarannya begitulah ya. Lalu kita kemudian panggil keamanan untuk menjaga, bikin pagar berduri supaya aman. Yang kita lakukan kemudian adalah kita coba rubah. Kita ketemukan, karena ini kan konsep rumah besar. Maka yang bisnis kita undang, pemerintah pusat sama-sama, kita perintah, rakyat kita undang. Oke. Lalu kita tanya, apa aspirasimu? Oke, yang bisnis ingin untung, ingin sukses. Kemudian lingkungan hidup jangan rusak. Semua sepakat, lalu yang pusat targetnya tercapai, semua sepakat. Tapi kemudian yang lokal juga harus hidup dan tumbuh. Bagaimana caranya? Karena itulah kemudian kita dengar, mungkin nggak tenaga kerjanya diambil dari yang lokal. Oh, nggak bisa Pak, kalau yang dia terampil. Oke, yang terampil nggak. Yang semi gimana? Nah, dia harus dilatih Pak. Oke, Pemkab kemudian melatihnya. Kalau yang unskill gimana? Nah, wajib semuanya dari lokal. Ini kan pendekatannya adalah membangun dengan human, dengan pendekatan social security. Masyarakat ikut memiliki dan ikut menjaga. Nah, saya kira dan itu selesai. Dan alhamdulillah sekarang selesai, riak-riaknya semua manageable, dan sekarang Indonesia menikmati 165.000 barrel per hari dari Bojonegoro, ditambah dengan yang lain-lain hampir 185.000 barrel, 20% minyak kalau Indonesia dari Bojonegoro. Kalau misalkan itu tidak dilakukan pendekatan itu, apa yang kira-kira terjadi? Yang kita lihat adalah maka akan ada kemarahan masyarakat yang tersimpan. Mungkin sekarang itu berhasil, tapi ketika masyarakat itu menyimpan kemarahan, suatu saat akan diledakkan. Dan begitu diledakkan, maka infrastruktur yang kita bangun, bangunan-bangunan yang kita bangun bisa dalam waktu singkat itu rusak. Dan ongkosnya sangat mahal. Itu kalau pendekatannya bukan menggunakan pendekatan human development approach. Nah, tahu ujung-ujungnya kita lihat, Undang-Undang Dasar kita ini, preambulnya, membangun Indonesia untuk kesejahteraan. Ujung-ujungnya itu manusia. Oke. Dan kalau kita, bahkan kita disebut juga kok kita ini asas kekeluargaan kok. Kita ini keluarga besar. Oke, kan pendekatan pembangunan human development approach nanti kita bahas. Sebelum kita lanjutkan, pemirsa, kita saksikan dulu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pilihan gubernur majunya Kang Yoto dalam pilihan gubernur DKI 2017. Ya baik, sangat mendukung sekali. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena Bojonegoro juga sudah maju, termasuk jalan-jalan sudah dipakai. Terutama ada bantuan yang rencana 2 juta untuk sekolah itu per tahunnya. Nah, terus untuk yang Bupati sini bagaimana, Pak? Nanti tinggal? Bupati sini yang ketiga kan yang hanya meneruskan bagiannya itu. Jadi tidak masalah, Pak, ya, Pak? Tidak masalah. Itu prerogatifnya Kang Yoto. Kalau kemudian beliau mau ke DKI 1 atau ke RI 1 bahkan itu hak Kang Yoto sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Kalau sebagai sebenarnya kalau efek dan tidak sih
ya tidak ada efeknya untuk saya juga. Ya kalau mau nyalon ya nyalon aja tidak apa-apa. Dari Putra Bojonegoro gitu Pak, ada peluang jadi atau enggak Pak? Kalau soal peluang jadi dan tidaknya, saya pikir bahwa setiap orang pasti punya peluang, Mas. Tinggal bagaimana nanti mengemasnya. Soal itu kan lebih pinter lah pada rakyatnya ya. Jadi kalau sebagai rakyat setuju-setuju aja ya Pak? Ya kalau itu memang ada peluang, kenapa tidak ya diambil aja. Saya pikir PAN itu kan cuma 2 kursi. Sangat tidak memungkinkan jika menjadi calon gubernur. Tapi karena partai lain itu tidak akan mendukung partai yang kursinya sedikit. Karena PAN yang paling sedikit kursinya. Yang paling memungkinkan adalah mungkin wakil mungkin bisa. Tapi kalau gubernur saya pesimis. Peluangnya? Kalau peluangnya Untuk jadi berarti? sampai saat ini yang populer Ahok itu saja. Masa ya? Kalau jadi ya nggak tahu. Kang Yoto kan belum populer lah. Tidak setuju Kenapa? karena pembangunan di Bojonegoro kan belum selesai, kok mau nyalon lagi gitu. Bojonegoro aja lah dibenahi dulu lah. Terus harapannya apa Pak? Berarti? Harapannya untuk berbenah dulu untuk Bojonegoro supaya maju dulu. Kalau saya setuju-setuju aja, sah-sah saja. Tapi kalau Bojonegoro mimpinya kan belum selesai Pak? Ya itu persoalan yang sudah dipegang sama Kang Yoto. Memang sebenarnya kalau Kang Yoto kan belum habis masa jabatannya. Nah kalau memang dia memasarkan diri ke sana ya saya sangat mendukung, nggak ada masalah. Tapi peluang jadi atau tidaknya gimana Pak? Kalau menurut saya pribadi tidak mungkin terjadi untuk Kang Yoto karena lebih berat lawannya yang sudah berpengalaman di bidang semua yang ada di DKI. Berarti lebih baik bupati aja gitu ya? Ya lebih baik bupati saja lah kalau bisa, jangan sampai berlebihan karena sendiri di Bojonegoro Kang Yoto belum kesemuanya selama 10 tahun ini belum kesemuanya, belum ada 100%. Kalau menurut saya hanya 70%. Ya setuju saja. Nah, kenapa Bu setujunya? Ya soalnya anak saya dapat bantuan terus ya Mas. Berapa itu Bu? Ya 1 tahun ini anak saya dapat 2 juta ya. SD, SMP, SMA dapat terus. Jadi setuju nyalon Bu ya Bu? Ya alhamdulillah saya setuju. Semoga Kak Yoto jadi gubernur. Untuk menggerakkan ini semua diperlukan leadership untuk menggapai masa depan bersama yang lebih baik.